yang belain Somad, tukang mabok. Orang teriak-teriakin gue takbir-takbir belain Somad, tapi kalian tahu 3/4 dari orang yang dalam ruangan semua dalam keadaan mabok. Gak ada yang berani ngadepin gue dalam keadaan normal. Aduh, belain ulama lo takbir-takbir, mabok semua dong cong, bau alkohol mulutnya. Mana Somad? Somad pun nyuruh orang ngebully gue. Coba, Somad lo, seorang Somad lo, nyuruh pengikutnya ngebully gue. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Terlalu banyak orang beragama Islam, tetapi dia tidak menggunakan konsekuensi keimanannya dan Al-Quran itu dalam sistem nilainya. Clear? Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Jadi apabila Somad, Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena mereka kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tergantung di kayu salib? Begitu kan? Siapa itu? Orang yang disalib itu. Atau siapapun yang dituhankan Kristen yang disalib. Ini cerita gila, di mana ada Tuhan disalib. Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu? Tuh kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur, jangan pakai referensi jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop ini, stop. Ustadz Yahya Walone, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Walone itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik vitamin, naik darah. Hah? Begitu ganggu saya potong, lenyap. Sekarang selesai, alhamdulillah. Saya yang sedang dilapor. Berapa ustadz sudah dipenjarakan termasuk pemimpin umat Habibana Muhammad Rizik Sihab. Hati-hati Yahya, kamu juga nanti. Oh, ada ustadz-ustadz yang ditangkap pasrah. Ya. Ada ustadz-ustadz yang ditangkap menyerah. Ya. Ada juga ustadz-ustadz yang ditangkap baku mati, baku hantam, mati di tempat. Insya Allah ada. Kalau dia Kristen tersinggung, Ustadz Somad bicara, ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus, kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami, tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan, kata Kristen.
Nah kalau Yesus tidak jawab 1 kali 24 jam, besoknya bilang lagi, Assalamualaikum Tuhan, lapor kepada Tuhan, saya nggak suka nih somat dengan Yahya. Setiap ceramah mereka begini begitu, nyinggung salib. Nanti Tuhan jawab, oh jangan, dia kan saya kasih hidayah, kamu yang goblok begitu. Ada yang bilang, oh Yahya Waloni juga. Yahya Waloni juga suka menista agama. Oi kawan, beda kelas. Pak Ustadz, dikit Pak. Gimana Pak? Ditangkap Pak? Assalamualaikum, dengan saya Permadi Arya. Bersama ini saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya buat bapak-bapak aparat penegak hukum, buat bapak-bapak kepolisian yang telah berhasil menangkap Muhammad KC, penista agama Islam, yang saya dengar yang bersangkutan itu sempat mematikan handphone. Pastinya itu sulit dilacak, tapi akhirnya berhasil ditangkap. Bravo kepolisian, semoga berikutnya tidak hanya penista agama Islam saja yang diproses, tapi penista agama non-Islam juga bisa diproses, sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi umat non-Islam. Sekali lagi bravo kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, iki lagi rame Bib. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bib, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bib? Tidak boleh, ya Allah, tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bib? Ketidakbenaran, kebohongan Bible Kristen. Pendeta-pendeta kalau pidato, dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan itu kawan. Siapa yang bisa buktikan Injil asli sebagaimana Quran yang ada di hadapan kita? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Mempelajari kebenaran Al-Quran, mempelajari kebohongan Bible Kristen. Wah ini, ya saya yang ditantang atau dilapor ke Mabes Polri, kan begitu. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Lengserkan Jokodok, takbir. Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan, takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan damai. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya juga. Karena sesama setan sekarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy!
Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Agama musuh besar Pancasila dalam kalimat tanya. Maka jawabannya Pancasila itu tidak bermusuhan dengan agama. Agama bukan musuh besar Pancasila karena nilai-nilai Pancasila itu bersumber juga dari nilai-nilai keagamaan yang kemudian dikristalisasikan menjadi ideologi sehingga nilai-nilai agama itu masuk di dalam Pancasila. Pancasila memberi peluang atau melindungi atau memberi proteksi terhadap penganut agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing yang selain diatur sebagai ideologi juga diatur sebagai dasar negara. Ideologi negara dan dasar negara dalam pengertian praktisnya itu berbeda. Satu. Nah, untuk itu maka kita lihat bagaimana hubungan antara negara dan agama yang sebenarnya merupakan cerita lama ini, merupakan perdebatan lama, kita buka kembali. Jadi begini, ini bisa dilacak dengan salah satu episode perkembangan sejarah kita di akhir tahun 30-an. Ketika Bung Karno mula-mula, Bung Karno itu mengusulkan negara Indonesia itu adalah negara sekuler total. Yang kemudian sesudah berdebat dicapai kompromi menjadi negara tidak sekuler, tapi juga tidak negara agama. Jadi pada akhir tahun 30-an itu, pada tahun 1938 melalui majalah Panji Islam, Bung Karno menulis artikel yang mengagetkan ketika Bung Karno itu menulis apa sebab Turki memisahkan agama dari negara. Yang isinya itu dia mengusulkan kalau Indonesia merdeka kelak, kata Bung Karno, Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau agama ingin maju harus dipisahkan dari negara, kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Itu tulisan Bung Karno yang kemudian disusul dengan tulisan lain ya, memudahkan pengertian Islam. Kemudian masyarakat onta dan masyarakat kapal udara, itu tulisan Bung Karno yang menginginkan agar Indonesia itu sekuler penuh. Tahun 38. Pandangan Bung Karno ini kemudian dibantah oleh Nasir dengan tulisan yang juga sama cerdasnya ketika dia menulis kemudian artikel arti agama dan negara atau arti agama dalam negara, yang pada intinya Nasir berpendapat sebaliknya. Justru negara kalau ingin maju dan demokratis karena mayoritas penduduk Islam dan Islam itu mengatur semua segi kehidupan secara kafah, maka negara ini harus menjadi negara Islam, kata Nasir. Pemikiran yang muncul dari polemik akhir tahun 30-an itu terus menjadi perdebatan sampai di tahun 45 ketika BPU PKI dibentuk. Terjadi perdebatan di sidang-sidang BPU PKI pertama, terjadi panitia 9 seperti tadi diceritakan kisahnya oleh Mas Anhar Gonggong, yang kemudian melahir kesepakatan Indonesia ini bukan negara agama, tetapi juga Indonesia bukan negara sekuler. Kata Bung Karno, negara ini adalah negara apa? Kesepakatan, modus vivendi, bahwa negara ini ya bersumber dari nilai-nilai agama, pedoman-pedoman hidup,
dan ideologinya serta konstitusinya, tetapi juga tidak memberlakukan hukum agama. Agak rumit memahaminya begini. Negara yang seperti ini oleh disertasinya Tahir Asari disebut negara religious nation state. Religious nation state itu artinya negara kebangsaan yang berketuhanan. Negara diilhami, diinspirasi oleh nilai-nilai agama tetapi tidak memberlakukan hukum agama tertentu. Tetapi negara melindungi penduduk dan rakyat yang ingin melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Itulah religious nation state. Jadi tidak mungkin Pancasila itu bermusuhan dengan agama. Pancasila dan agama itu kawan dekat, saling mengisi, saling bersumber. Gitu. Nah, di dalam teorinya Friedrich ketika dia menulis In Prismatic Society, dia mengatakan yang kemudian dikutip oleh disertasinya Nur Hasan Ismail ketika menulis tentang hukum agraria, itu dikatakan begini, negara Indonesia itu adalah negara prismatik, yaitu titik tengah antara dua konsep, suka atau tidak suka, itulah kalau mau pakai konsepsinya atau teori prismatik. Nah, oleh sebab itu, negara yang seperti itu kalau dari sudut pandangan Islam disebut Darul Mithaq, negara kesepakatan, atau Darul Ahdi Wasyahadah, atau modus vivendi, kesepakatan luhur, di mana semua pemeluk agama dilindungi oleh negara untuk melaksanakan hak asasinya sebagai pemeluk agama. Nah, itu tentang konsep hubungan negara dan agama yang jika ditinjau dari sudut hukum dan politik ingin difahami secara proporsional. Negara ini tidak anti agama. Agama juga tidak anti Pancasila. Satu. Nah, sekarang bagaimana penuangannya di dalam hukum? Saya tadi katakan ideologi negara dan dasar negara itu di dalam praktis implementatif kehidupan beda. Pancasila sebagai negara itu melahirkan aturan-aturan hukum yang mengikat, yang dibuat oleh negara, gotong royong dan sebagainya. Itu tidak harus menjadi hukum. Tapi kalau Pancasila sebagai dasar negara itu melahirkan aturan hukum yang bentuknya adalah peraturan perundang-undangan. Kepercayaan budaya itu bergabung dalam sebuah proses eklektisasi. Nilai agama, Hindu apa, ini apa, bergabung, digodok itu dalam proses eklektik, lalu keluarlah hukum nasional. Namanya hukum Pancasila. Konsep hukum Pancasila itulah lahir dari ya Islam, ya Hindu, ya agama, budaya, adat, dirapatkan, dimusyawarahkan, diproses legislasi. Kemudian lahir hukum nasional. Sehingga kemudian bentuk hukum yang berlaku itu lalu ada dua. Satu, hukum publik. Itu adalah hukum yang berlaku sama bagi semua warga negara, agama apapun, suku apapun. Suka atau tidak suka, hukum pidana kita itu adalah hukum publik yang berlaku hukum nasional, disetujui melalui proses eklektisasi. Eklektisasi itu ngadon, mencampur. Misalnya Anda membuat donat, ada tepungnya, ada gulanya, ada airnya, ada mericanya, diadon, lalu jadilah donat sebagai produk. Itulah produk hukum nasional, sebagai produk eklektisasi dari negara Pancasila yang dengan agama itu sama sekali tidak bermusuhan. Sama sekali tidak bermusuhan. Nah, adapun hukum perdata, saya tadi katakan hukum negara itu tidak memberlakukan hukum agama di dalam hukum publik. Tapi hukum perdata itu berlaku dengan sendirinya selama pemeluknya mau. Oleh sebab itu orang mau naik haji, ya naik haji aja. Itu tidak dilarang oleh negara, malah dilindungi kalau Anda mau naik haji. Tapi negara tidak boleh mewajibkan orang naik haji, karena orang naik haji itu adalah hukum agama. Tapi kalau orang mau naik haji, mau umroh, negara wajib melindungi dia sebagai warga negara. Orang mau sholat di mananya, orang mau sholat di gereja harus dilindungi keamanannya. Tetapi orang tidak wajib ke gereja, orang tidak wajib ke masjid. Cuma kalau orang mau, negara wajib melindungi. Itulah implementasi hukum, penuangan hukum secara proses eklektik
di dalam tata hukum kita. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu ribut. Anda mau beribadah, tidak perlu undang-undang, beribadah aja. Mau ke majelis taklim aja, tidak usah pakai undang-undang segala. Itu boleh di dalam negara. Nah, oleh sebab itu maka saya ingin menyingkat presentasi saya ini, pendapat saya ini, dengan sekali lagi masuk kepada simpulan hubungan antara negara dan agama di Indonesia dipandang dari optik hukum dan optik politik, bahwa negara tidak memberlakukan hukum agama, tetapi negara memproteksi pemeluk agama untuk melaksanakan ajarannya, di mana hukum publiknya diatur secara sama berdasar proses ijtihad yang eklektik, hukum privatnya berlaku masing-masing tanpa saling mengganggu dan penuh toleransi. Saya hanya mau mengatakan bahwa mereka tidak melakukan tabayyun. Inilah maka sebagai orang yang mengerti tentang agama, tapi dia tidak mengerti siapa Tuhannya yang dia sembah. Terlalu banyak orang beragama Islam, tetapi dia tidak menggunakan konsekuensi keimanannya dan Al-Quran itu dalam sistem nilainya. Clear? Apa yang saya mau katakan? Jelas, konkret. Pemahaman agama yang sempit itu adalah musuh terbesar bagi Pancasila. 114 surat hanya diimani oleh orang-orang Islam. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu hanya diimani oleh orang-orang Nasrani. Orang Islam tidak percaya itu dan orang Nasrani tidak percaya Al-Quran. Mau cerita model apapun tidak ada yang percaya. Di mana lagi salahnya? Tidakkah kita terima lagi itu? Makanya jangan menghadapi satu masalah itu menggunakan nafsu. Bagaimana ada ulama menyebutkan kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Kemudian azan maghrib dia tidak datang ke masjid, dia tidak sembahyang. Sampai Isya, selesai Isya, tiba-tiba ada orang non-Islam lewat depan mereka. Dia bilang, tutup itu jalan, geser sedikit. Ada orang kafir lewat. Dia lupa, maka dia jauh lebih kafir. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Kau lebih kafir daripada orang yang kau tuduh kafir. Soal gue yang dibully karena gue nolak somat. Yang belain somat, Kang mabok. Suruh cari tahu gimana baunya ruangan itu, bau alkohol. Orang teriak-teriakin gue takbir-takbir belain somat. Tapi kalian tahu, 3/4 dari orang yang dalam ruangan semua dalam keadaan mabok. Gak ada yang berani ngadepin gue dalam keadaan normal. Aduh, belain ulama lo takbir-takbir. Mabok semua dong, Cong. Bau alkohol mulutnya. Mana somat? Somat pun nyuruh orang ngebully gue. Coba, somat lo, seorang somat lo. Nyuruh pengikutnya ngebully gue. Terus gue pengen tanya deh, orang-orang yang pada punya kapling surga tuh, yang pada maha suci, apa yang udah mereka bantuin? Ruangan bau alkohol, takbir-takbir, belain somat. Kasian. Sampah pilpres tuh paling kasihan ya hidupnya ya. Makan tuh busuk di hati lo. Makan tuh busuk di hati lo. Orang yang takbir-takbirin gue dalam ruangan saat itu 34 orang dalam ruangan, 34%, bukan 34, 3/4%. 3/4 dari orang yang ada di ruangan situ semuanya dalam keadaan mabok. Takbir-takbirin orang ya, dalam keadaan mabok. Belain somat. Dan somat sendiri yang nyuruh pengikutnya buat nyerang gue. Kasian. Somat berani nggak keluarin lagi tuh video dia yang waktu dia live di Australia? Berani nggak dia ya? Gue pengen lihat. Berani nggak postingan itu dikeluarin lagi? Saya sih disaranin untuk ketemu sama mama-mama tersebut, ngobrol, ngomong baik-baik. Kalau anak gadeh saya temuin. Kalau anak gadis, maksudnya anak gadis. Kalau anak gadeh, dia kan bilangnya pakai anak gadeh, pakai bahasa Padang. Kalau anak gadeh, cantik saya temuin katanya. Kalau mama-mama, nanti kalau dia naksir sama saya repot katanya. Cuek!
Ngaca lo sana. Otaknya di mana tuh orang satu? Kalau ngomong, aduh, otaknya nggak ada. Ulama lo ngomong kayak begitu, pantas nggak sih? Gue ini perempuan, punya suami, bacot dia kayak begitu lo, bacot ulama. Yang kayak begitu gue suruh hormatin. Aduh, gue jejak tuh orang yang ada. Berani nggak Somat keluarin lagi tuh siaran langsungnya waktu di Australia kayak begitu, biar banyak orang yang lihat. Pantas nggak ulama kayak begitu? Gue pengen tahu. Lo belain sono Somat, lo belain sono si bangke DKI. Dapat apa lo? Paling dapat duit pulsa, Cong. Kesian amat sih hidup lo. Kasihan agama kita ini. Makin hari agama kita ini, alhamdulillah kita masih boleh merayakan Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam diadu domba antara individu dan kelompok organisasi Islam diadu domba, mengakibatkan saudaranya sendiri terpenjara. Dosa apa? Ulamanya disingkirkan, dan yang bersatu bukan orang kafir, mereka yang mengaku beragama Islam, lalu mengancam-ngancam kami ini ustadz masuk penjara. Innalillahi. Ustadz ini beda-beda karakter, kawan. Ada yang lemah, ada yang setengah kuat, ada yang kuat sekali, ada yang pasrah, ada yang tidak membantah, ada yang melawan. Ada yang ditangkap pasrah, ikhlas, tidak melawan, tapi ada yang melawan. Semakin kami diancam, bukan semakin kami takut. Kami yang mengajarkan Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan manusia di seluruh dunia tentang jalan ke surga. Dasar munafik, waktu mau jadi pejabat mengeluh, merayap di pintu-pintu masjid, datang ke rumah-rumah ulama minta air. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Munafik. Namanya Kiai kan pasti tahu. Mana imam di sini? Mana BKM-nya? Saya, Pak. Nih nomor urut saya. Nih 50 juta tikar sembahyang. Ramai-ramai imam dan jamaah mendoakan. Allahu Akbar. Jadi anggota DPR, jadi pejabat, jadi menteri, jadi presiden. Karena doa para ulama dan doa bid'awatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Diundang di dalam masjid, disuruh tampil berdiri. Panitia sudah kerjasama dengan Ustadz, tolong ini Bapak mau calonkan diri jadi bupati, tolong diumumkan. Dan memang betul, jadi pejabat. Jadilah pejabat. Begitu sudah menjabat, datang orang kafir. Karena orang kafir itu yang membuat orang mukmin jadi munafik. Terjangkit. Satu kali kita munafik, nggak boleh dikuburkan. Itu menurut Allah dalam Al-Quran. Satu kali antum munafik terhadap agama ini, antum yang sudah Islam, tidak bisa dikuburkan. Jadi saudara tandai di televisi itu yang munafik-munafik. Kira-kira kalau dia mati, siapa ustadznya? Ustadz yang menguburkan juga sama-sama munafik. Itu Islam. Ada yang berdoa, si munafik mendoakan supaya Yahya Waloni juga dipenjara. Itu saja cari. Kalau dipenjara karena kebenaran, kami ustadz-ustadz ini, itu yang kami cari. Jangankan penjara, mati. Itu yang kami cari. Allahu Akbar. Itu yang kami cari. 14 tahun saya berdakwah. Kapan pernah saya minta dikawal? Makanya saya bilang, ada yang tidak melawan, ada yang melawan. Memang mati sekarang sama mati besok beda? Nggak beda. Yang kami cari ini adalah mati di jalan Allah. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip
dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Mau beli saham Apple, harga 1 unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini.